Halo, apa kabar pemirsa? Senang kembali menjumpai Anda dalam Special Report, program yang membahas secara mendalam berbagai isu di tengah masyarakat. Bersama saya, Rois Arfan. Pemirsa, mulai awal Juni lalu, pendaftaran penerimaan calon komisioner KPI di Lampung telah dimulai. Tokoh masyarakat yang ada di Bumi Ruai Jurai diminta untuk berpartisipasi aktif dalam rekrutmen. Berikut Special Report seleksi komisioner KPI di Lampung. Pemirsa, penjaringan calon komisioner KPI di Lampung tengah berjalan. Seleksi calon pengawas siaran televisi dan radio di Lampung ini akan dilakukan tim seleksi independen yang ditetapkan DPRD Lampung melalui surat keputusan pimpinan DPRD Lampung. Terhitung sejak awal Juni lalu, pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah membuka pendaftaran calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung. Penjaringan calon anggota KPI di Lampung ini akan dilakukan tim seleksi yang ditetapkan DPRD Lampung melalui surat keputusan pimpinan DPRD Lampung dengan nomor 12-K-PYMP-3.3.01-2020. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung merupakan lembaga yang didirikan sesuai dengan tujuan dan maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pertanyaan sekarang, seperti apakah target tim seleksi untuk mendapatkan anggota KPI di Lampung yang mumpuni, kredibel, dan yang pasti benar-benar mengerti dunia penyiaran, baik radio maupun televisi? Tim Liputan iNews Lampung melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik seleksi komisioner KPI di Lampung dengan narasumber yang telah hadir di studio dengan anggota tim seleksi komisioner KPI di Lampung, Pak Yusdianto. Beliau juga tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung ya, Pak. Halo, apa kabar? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Alhamdulillah baik. Baik Pak Yus, kita ingin membahas terkait dengan seleksi komisioner KPI di Lampung. Jadi sudah sejak kapan Pak pendaftaran ini dibuka? Ya. Jadi yang pertama yang perlu diketahui bahwa proses pertama penjaringan tim sel yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Lampung. Kemudian kita ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi Lampung untuk menjadi tim seleksi penjaringan komisioner penyiaran daerah, ya, Komisi Penyiaran Independen Indonesia Daerah. Kemudian kita berangkat dari 5 unsur. Unsur yang pertama itu dari unsur masyarakat, kemudian unsur pemerintah daerah, unsur akademisi, dan dari kalangan organisasi masyarakat yang dianggap punya kapasitas, dianggap punya integritas dalam hal melakukan penjaringan. Dari 5 anggota tim sel, tim seleksi, yang pertama itu dari unsur pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Lampung, dalam hal ini Pak Farisal Darmanto. Kemudian yang kedua itu adalah saya dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian yang ketiga itu Bu Ari Dharma Astuti dari Fakultas FISIP Universitas Lampung. Kemudian yang keempat itu dari UIN, Universitas Islam Negeri Lampung. Dalam hal ini adalah Pak Sudarman, Dr. Sudarman. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah dari komisioner yang sebelumnya, dalam hal ini diwakili oleh Mas Agung. Nah, kemudian setelah kita ditetapkan sebagai tim seleksi, kemudian kita langsung rapat. Rapat pertama dalam hal ini adalah menetapkan struktur dari pansel, yaitu ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, dalam hal ini ketua tim pansel penjaringan ini adalah Pak Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Pak Farisal Darmanto, yang menjadi ketua dari penjaringan ini. Kemudian sekretarisnya Mas Agung dari komisioner Komisi Penyiaran sebelumnya. Kemudian anggota kami bertiga, saya, Bu Ari, dan Pak Sudarman, Pak Dr. Sudarman. Nah, kita sudah melakukan beberapa tahapan dalam hal penjaringan ini. Tahapan pertama adalah kita sudah membuka penjaringan dari mulai tanggal 1 Juni 2020 dan berakhir di tanggal 30 Juni. Artinya
kalau kita hitung dari durasi waktu hari Selasa minggu depan berakhir. Nah, apabila kemudian di poinnya apabila di ketentuan undang-undang di ketentuan peraturan Komisi Penyiaran ya, nomor 1 tahun 2014 itu ya PKPI-nya peraturan Komisi Penyiaran disebutkan kalau tidak sampai 14 orang yang mendaftar. Jadi dari 7 karena anggota komisioner ini kan 7 orang. 7 orang. Dia jadi kelipatan 2 atau dan dia harus kelipatan 3. Jadi 7 kali 2 14 kali jadi 7 kali 3 jadi 21. Dia harus 21. Nah, kalau tidak sampai 14 maka kita akan perpanjang selama 15 hari. Jadi tanggal 30 kita perpanjang lagi sampai tanggal 15 Juli 2020 kalau tidak sampai pada angka 21 orang. Tapi dari minggu yang lalu kita sudah dapat report dari sekretariat karena ini juga di bawah Kominfo Provinsi Lampung ya, maka kemarin kita sudah terima dari beberapa berkas sudah sampai kemarin tidak salah ada 13 orang yang mendaftar. Mudah-mudahan dengan dialog kita pada pagi hari ini melalui News TV semakin banyak dan kita mengingatkan, menyampaikan pesan, mengirimkan informasi kepada semua kalangan yang ada di Lampung untuk ikut serta dalam penjaringan ini. Nah, penjaringan ini kita pastikan berangkat dari berbagai macam unsur golongan, gitu ya. Karena gini, dari yang mendaftar sekarang apa ada batasan terkait dengan pendaftar? Kita sebenarnya sepanjang memenuhi syarat yang diatur oleh PKPI nomor 1 tahun 2004 tersebut, maka kita semua menerima berkasnya. Nah, berkas tersebut. Nah, maka ada 3 tahapan dalam seleksi ini. Pertama, seleksi berkas. Ya, jadi kita akan lihat dari kompetensinya dan pengalaman yang bersangkutan dari berkas yang dikirimkan ke kita. Kemudian yang kedua nanti kita akan masuk pada seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini meliputi 2 hal. Ada 2 hal. Jadi pertama kompetensi itu terkait dengan pengetahuan umumnya, kemudian sama tes psikologinya. Jadi pengetahuan umum dan psikologi. Lalu itu semua wawancara atau nanti ada tertulisnya? Setelah selesai kompetensi kita lanjutkan pada tes wawancara. Karena kenapa? Teman-teman semua yang mendaftar diwajibkan untuk membuat makalah. Jadi makalah nanti kita dari komisioner akan men-tracking record yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya kita akan memperdalam dari makalah yang sudah mereka siapkan dan mereka buat. Gitu. Jadi kita akan berikan pembobotan dengan beberapa macam unsur penilaian ya terkait dengan pendalaman pembobotan yang ada di makalah di saat dilakukan wawancara. Maka setelah selesai dari sana, nanti yang selanjutnya bisa dijelaskan di segmen selanjutnya. Siap. Pemirsa, dialog kita dengan Pak Yusdianto masih akan berlanjut. Namun sebelumnya ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Special Report. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Pak Yus. Baik. Pak, tadi sempat dijelaskan terkait dengan yang mana seleksi ada 2 tahap tadi ya. Kemudian kita pengen tahu Pak, apakah dari pendaftaran ini ada syarat-syarat khusus terkait dengan calon komisioner ini? Ya, baik. Terkait dengan seleksi. Jadi seleksi saya ulang sebentar. Seleksi itu kan ada 3 tahap. Ya, 3 tahap. Pertama seleksi administrasi. Lalu kemudian yang kedua seleksi kompetensi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu tes tulis, kemudian tes psikologi, kemudian nanti dilanjutkan wawancara. Nanti yang ketiga itu tes kepatutan dan kelayakan. Kepatutan kelayakan ini adalah segmennya karena ini. Jadi pansel hanya menjaring sampai pada 14 atau 21. Nanti kemudian kita serahkan ke Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung yang untuk melakukan fit and proper test. Fit and proper test terhadap calon yang sudah berasal dari pansel. Jadi lolos dari kita tahap pertama dari pansel, nanti kita serahkan ke Komisi 1 untuk lanjut kepada tes kepatutan dan kelayakan terkait dengan berkas-berkas yang sudah dihasilkan di pansel. Nah, memang yang perlu kita sampaikan. Jadi pesan yang perlu kita sampaikan adalah bahwa pertama terkait dengan kelembagaan Komisi Penyiaran
Penyiaran Daerah ini, Komisi Penyiaran Informasi Daerah. Sebenarnya Komisi Penyiaran ini kan yang sebenarnya yang menjadi kekhususan adalah teman-teman, saudara-saudara kita yang dari awal punya pengalaman, punya kompetensi terkait dengan penyiaran. Apalagi gini loh, penyiaran ini kan banyak tipe, media sekarang ini kan banyak. Ada yang media digital, ada yang streaming, ada yang media elektronik, ada yang media cetak. Nah, di era digitalisasi sekarang ini, keberadaan Komisi Penyiaran itu sebenarnya harus lebih terdepan. Saya katakan terdepan begini. Kan tugas fungsi dari Komisi Penyiaran ini kan pertama terkait dengan ketika terjadi persaingan usaha antar media, bisa jadi media penyiaran, kemudian media cetak, atau yang online. Ini kan hari ini kita lihat online itu kan banyak gitu lihat. Juga nggak bisa kita verifikasi satu-satu, dan ini kan harusnya kan mereka harus lebih maju. Jadi Komisi Penyiaran kan kalau misalkan dia berangkat dari orang yang unsurnya dari teman-teman yang punya kapasitas, yang punya pengalaman, yang memang dari awal profesinya di bidang penyiaran, tentu dia akan lebih cepat menanggapi dari berbagai macam keluhan. Nah, keluhan dalam artian gini, berita hoax itu tidak dapat diportal, tidak dapat hentikan akibat dari ada beberapa ruang yang kemudian membebaskan mereka. Sekira dengan keberadaan Komisi Penyiaran kan bisa kemudian memperhatikan konten ini. Belum lagi kan dengan adanya media sosial yang begitu luar biasa, bahwa melebihi dari TV, melebihi dari konten dari televisi dan radio. Nah, mereka bisa secara mandiri dan secara langsung itu bisa menyiarkan langsung, melive-kan. Nah, seperti acara kita pada pagi hari ini kan. Dan itu apa saja, tidak melihat apakah ini kontennya masuk pada hoax, apakah konten ini masuk pada pornografi, apakah konten ini masuk pada penyampaian hal-hal yang mengandung konten kekerasan, ataupun konten-konten yang berbau perbuatan melawan hukum. Kan mereka yang penting ini konten viral dan langsung dilihat. Nah, ini terkait dengan aspirasi masyarakat. Jadi keberadaan komisioner yang kita butuhkan adalah yang mampu untuk mengedukasi masyarakat, untuk menghindari konten-konten yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya kan terkait dengan persaingan usaha tadi. Lalu kemudian memfasilitasi katakanlah pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang penyiaran ini, gitu, untuk mengatur, memberikan ruang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah yang lebih penting terkait dengan penyelesaian masalah. Itu yang penting. Jadi ada penyelesaian masalah yang juga harus dilakukan oleh Komisi Penyiaran ini, gitu loh. Dengan banyak maraknya, apalagi kita di zaman transformasi informasi dan digitalisasi ini, tentu ini juga mengharapkan teman-teman yang terpilih nanti, teman-teman yang menjadi komisioner, maka dalam ini kan kita mengajak lah. Nah, orang-orang atau masyarakat atau tokoh-tokoh yang memang dari awal menekuni bidang ini untuk dapat memberikan atau untuk dapat mewakafkan ilmunya, kapasitasnya, keilmuannya dalam hal mengedukasi masyarakat terkait dengan penyiaran yang ada di daerah. Kalau kita berbicara terkait dengan seleksi yang saat ini, apakah ada perbedaan terkait dengan seperti yang sebelumnya dengan yang sekarang ini? Saya kira karena gini loh, PKPI yang nomor 1 itu memang dia masih secara umum. Nah, kita pansel kemudian memberikan sebuah diskresi. Diskresi dalam hal adalah tidak melampaui dari aturan yang diatur, tapi kita memperkuat misalkan seperti kita memberikan prioritas. Nah, prioritas kepada teman-teman yang punya kapasitas di bidang penyiaran. Itu menjadi hal yang catatan yang utama. Jadi prioritas kita ke sana. Jadi semua orang punya hak. Ya, kita ajak mendaftar dan punya kesempatan yang sama, tapi kita tentu memberikan pengkhususan prioritas. Karena kan nggak mungkin kita akan memberikan perlakuan yang sama. Pansel kan memberikan perlakuan sama kepada setiap orang. Tentu kita melihat pada pengalamannya, pada kapasitasnya, gitu. Iya, kalau dari komisioner yang sebelumnya, apakah mendaftar juga pada tahun sini? Nah, memang di PKP ini juga diberikan pengkhususan juga bahwa silahkan yang lama mendaftar, lalu kemudian maka kita berdiskresinya. Diskresinya salah satu gini, bahwa
boleh mereka mendaftar dengan catatan, maka kita perlu merecord, men-tracking apakah selama mereka menjadi komisioner itu tindakan, perbuatan, kemudian beberapa kinerja yang mereka hasilkan itu sudah memenuhi ekspektasi masyarakat apa belum, gitu. Ini kan menjadi catatan kita. Nah, catatan ini kemudian nanti kita akan sampaikan dalam hal ketika mereka mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di kita dan di Komisi 1. Nah, maka sekarang teman-teman komisioner lama silahkan mendaftar, secara administrasi silahkan dipenuhi. Memang yang mengkhususkan mereka yang tidak mereka lalui adalah mereka tidak lagi ikut pada tes kompetensi, tes tulis dan tes psikologi, tapi tes wawancara dengan kita masih, karena kita men-tracking untuk kita memberikan record catatan terhadap mereka. Perbedaan proses seleksi terkait dengan komisioner yang ada tentu perbedaan antara yang baru dan lama. Perbedaannya yang kita istimewakan sesuai dengan PKPI itu adalah mereka tidak lagi mengikuti tes tulis. Sama tes psikologi. Tidak, tapi dengan kita kan 2 tahap yang mereka harus lalui. Pertama adalah administrasi, kita akan cek. Kalau misalkan administrasi mereka tidak lengkap, tentu kita akan coret. Sama perlakuannya dengan yang lain. Sama. Kemudian yang kedua, kita tetap akan memanggil mereka untuk mengikuti proses seleksi wawancara. Gitu. Jadi semua peserta yang mendaftar, baik dia yang baru, lama, itu kita akan. Tahan sejenak Pak Yus, kita akan iklan dulu. Siap. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Special report akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Special Report. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait dengan seleksi komisioner KPID. Baik, kalau kita melihat dari banyaknya peserta yang ingin mendaftar, apakah ada latar belakang tersendiri yang tidak dibolehkan untuk mendaftar seperti itu? Ya, sebenarnya begini, kalau bicara mengenai syarat persyarat kan sudah secara umum kita sampaikan bahwa yang pertama kita mencari orang yang memang punya kapasitas di bidang penyiaran. Tapi kita juga membuka celah, membuka kesempatan bagi siapapun yang menganggap dirinya mampu untuk bekerja terkait dengan penyiaran, maka kita buka ruang selebar-lebarnya. Nah, gitu. Lalu kemudian yang kedua, memang kita di sini sebenarnya pada poinnya adalah mengajak teman-teman media yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan media. Nah, lalu kemudian karena teman-teman media ini kan yang paling paham betul, yang paling mengerti betul, yang terjun langsung dari mulai mencari berita, proses berita, kemudian menyiarkan berita. Nah, teman-teman ini kan yang paham. Lalu di mana batasan-batasan norma yang harus dan layak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Apalagi kan keadaan masalah yang terjadi sekarang terkait dengan penyiaran ini kan cukup kompleks, sangat kompleksitas, gitu ya. Kenapa kompleksitas begitu? Nah, banyak kan orang secara gampang membuat media online. Nah, makanya sebetulnya kita berharap kan mereka teman-teman komisioner juga masuk di sana, ya. Apalagi kan mereka bekerja bersama dengan pemerintah. Nah, yang menggawangi persoalan komisi penyiaran ini. Penyiaran ini kan ada bentuknya yang digital, ada yang elektronik, ada yang cetak. Nah, tentu ini kan merupakan ruang yang menjadi peran dan tugas mereka. Karena selama ini kan orang kemudian membayangkan apa sih yang disebut dengan komisi penyiaran, gitu loh. Kenapa keberadaannya seperti senyap, sunyi gitu ya. Mungkin masyarakat sendiri belum melihat secara langsung. Nah, maka sebetulnya kan kita berharap kan dengan hadirnya teman-teman yang sehari-hari sebagai pekerja atau sehari-hari yang menggeluti di bidang jurnalis di bidang konten ini, maka kita harap mereka untuk bergabung. Ini memang agak sulit untuk kemudian meworo-woro mengajak gitu ya teman-teman orang yang memang sudah sehari-hari itu. Karena kadang-kadang secara umum saya berpikir gini, apa iya teman-teman misalkan mau gitu ya yang memang sudah ininya tesnya itu di bidang sini untuk mau masuk di sini. Karena melihat kan gini kan kadang-kadang gini juga
pemerintah kadang-kadang mempersempit ruang itu. Nah, padahal kan teman-teman jurnalis ini kan biasa hidup di ruang yang bebas dalam hal mengekspresikan apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, maka kita berharap tadi poin yang paling penting adalah kemudian mengajak teman-teman yang teman-teman di bidang media lah, baik dia cetak, elektronik, yang sudah sehari-hari di bidang ini untuk mari masuk di sini. Kita akan berikan ruang. Artinya sampai saat ini terus mengajak dari masyarakat agar banyak mendaftar. Nah, kalau kita lihat dari Bapak Pak Yus sebagai anggota dari Pansel sendiri, itu kinerja sampai saat ini apa perkembangannya terkait dengan kegiatan yang ada di Pansel? Nah, kegiatan yang sekarang ini kan begini, maka saya selalu saya dan teman-teman selalu setiap tahapan itu semua ada pembobotannya. Semua ada pembobotan. Misalkan poin pada berkas. Berkas itu kan saya contohkan gini, berkas mengenai jenjang pendidikan. Nah, karena di situ kan jelas syaratnya harus S1 sarjana. Nah, apakah D3 boleh? Boleh, tapi kita kasih poin 0. Jadi D3 itu 0, S1 itu 1, S2 itu 2, S3 itu 3. Jadi semua kita tampung. Ya gitu loh. Tapi untuk memberikan pembobotan tentu berbeda pembobotannya. Ada pembobotan dari Pansel sendiri memiliki pembobotan terkait dengan peserta yang ada di sana. Oh iya, lalu kemudian masuk pada pengalaman tadi. Nah, teman-teman yang memang tidak bekerja di jurnalis, di media, gitu ya. Lalu kemudian teman-teman yang berangkat dari umum tentu akan berikan ada pembobotan juga. Pertanyaannya apakah mereka boleh? Maka kita sebetulnya mengajak semua siapapun silahkan daftar. Tapi kita memberikan pembobotan juga kepada mereka. Mungkin gini Pak, jadi kita juga semua paham bahwa dari adanya Pansel sendiri untuk mencari peserta yang ada di untuk menjadi komisioner, berharap semoga dari masyarakat bisa mengerti lah bagaimana kinerja dari KPI sendiri gitu. Mungkin kita terjeda oleh waktu Pak, mohon maaf, kita juga kita semua berharap semoga dari Pansel sendiri dan juga kami bisa menjelaskan kepada masyarakat dengan adanya siaran ini. Baik, terima kasih Pak Yus Dianto telah hadir di Studio News. Baik. Pemirsa, kita berharap melalui seleksi kali ini dapat menghasilkan komisioner KPI di Lampung yang mumpuni, karena masyarakat membutuhkan literasi supaya tidak gampang terpapar informasi yang salah. Baik pemirsa, tak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung waktu dan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada anggota tim seleksi komisioner KPI di Lampung, Pak Yus Dianto yang sudah bersedia hadir di Studio News Lampung. Saya Roy Sarvan, mewakili kru yang bertugas undur diri. Jangan lupa terus ikuti special report hanya di News Lampung. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Yus.